menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bu Ulfa. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Semangat Semangat sekali. Luar biasa. Suasana hati yang senang, semangat itu modal yang luar biasa. Pada kesempatan ini, pada program Guru Penggerak, saya harus mempraktekkan supervisi klinis dengan coaching sama Bu Ulfa. Ya, itu. Baik Bu Ulfa, kita fokus dulu, tarik nafas yang dalam Bu, biar kita nanti fokus dan mindfulness gitu. Ya, bagaimana Bu? Sudah siap kita Siapa untuk itu? dalam supervisi klinis melalui coaching itu ada 4. Yang pertama pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi, dan terjaga dan rencana tindak lanjut. Pasca supervisi. Hari ini kita akan mengadakan supervisi pra-observasi untuk supervisi klinis. Dalam coaching itu adalah kita bermitra, jadi kita tidak ada siapa yang lebih pintar juga, tapi kita pintar bersama. Baik, dengan percakapan observasi ini, hal yang pertama yang akan kita diskusikan adalah tujuan pembelajaran. Ini Bu Ulfa bisa mengambil dari dari silabus, dari kalau pemerintah Ada modul aja. modul ajar. Ambil aja salah satu Bu, karena kita belajar untuk observasi. Kira-kira nanti Bu Ulfa sudah punya pandangan nih, tujuan pembelajarannya nanti apa? Ya Pak. Rencananya ngambil mata pelajaran Mata apa? pelajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Kebetulan ya. Indonesia. Bahasa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya yaitu menyimak cerita dan mendeskripsikan tokoh-tokoh cerita. kelas 1 sudah ada Ya, yang sudah menyimak ada dan menyimak. mendeskripsikan Ya. sebuah cerita ya. Ya betul, Nah, luar tokoh dan biasa karakter sekali. tokohnya. Sudah sangat mendalam sekali. Hebat sekali ya. Kemudian dari menyimak kemudian mendeskripsikan dari sebuah cerita dan tokoh-tokohnya itu dalam proses pembelajaran nanti area pengembangan utamanya dalam proses pembelajaran nanti Bu Ulfa pengennya mengembangkan di area mana saja? Maksudnya pripun Pak? Area itu ini dalam proses pembelajaran itu kan ada persepsi, ada pembukaan, kemudian inti dan juga penutup. Di dalam proses pembelajaran di program Guru Penggerak ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial Emosional. SI. Ya, ini yang ingin dikembangkan dari poin-poin RPP, kemudian di dalam RPP nanti digabungkan antara diferensiasi dan juga PSE itu seperti apa? Area yang mana yang pengen Bu Ulfa capai? Mungkin proses seperti apa? persepsi. Persepsi bagaimana Bu rencananya Bu? Ya mengambil tema yang ada di sekitar siswa yang setiap harinya dialami oleh siswa. Ya seperti misalnya kan karena ini temanya adalah cerita, maka ya diambil cerita-cerita yang sering dilihat siswa, karena mungkin sekarang anak-anak jarang ya Pak membaca buku cerita, jadi saya bisa mengambil dari tontonannya, pada akhirnya niku yang dipakai nanti. Tontonan Ya, nanti tontonan kan ada video atau Bu Ulfa seperti pendongeng rencananya? Tanya jawab. Oh, ada tanya Ya. jawabnya. Misalnya anak-anak kan hampir semua anak pasti kenal Upin Ipin seperti itu Pak. Jadi berangkatnya dari sana saja. Bagus sekali Bu Ulfa. Itu untuk persepsi. Ya. Untuk kegiatan intinya di situ ada prosesnya, ada kontennya kan
dalam program guru penggerak ini kalau kontennya itu juga berbeda-beda. Artinya dalam memberi, karena apa? Anak-anak itu mempunyai profil belajar yang berbeda-beda. Nah, ini apa juga masuk dalam rencana pengembangan area pengembangannya? Ya Pak. Jadi nanti dalam prosesnya atau Ya. kegiatannya nanti Bu Ulfa ingin mengembangkan juga apa tuh diferensiasi konten, diferensiasi proses dan juga sosial emosional itu seperti apa gabungannya. Oke siap Bu, nanti kalau lebih dalam nanti setelah Bu Ulfa menyusun kita akan berdiskusi lagi. Kalau untuk penutup bagaimana Bu? Penutup ada refleksi bersama. Hmm, Refleksi itu masuk penutup apa sendiri? penutup bisa. Ya, refleksi bersama ya tentang kegiatan hari ini apakah menyenangkan untuk siswa, kemudian tentunya ada soal latihan. Kalau Bu Ulfa biasanya untuk soal latihan seperti apa bentuknya untuk evaluasi kegiatan penutup ini? Tanya jawab lisan atau permainan Pak. Bisa juga bentuknya Iya, permainan. Sesuai sekali ya Oh, dengan anak anak kelas kelas 1 1 ya. Karena memang saat ini kita dituntut memberikan evaluasi itu tidak harus soal saja. Betul Pak. Bisa melalui lisan, bisa permainan, bisa juga bentuk tugas. Tugas itu pun ya terserah anak itu mau individu, mau kelompok, tergantung kita. Karena kemampuan anak itu sekali lagi beda. Itu yang harus kita pahami. Kemudian apalagi yang mungkin ada yang ingin dikembangkan selain dalam proses ini? Yang tadi dalam proses penyusunan RPP saya menangkap Bu Ulfa akan memadukan dengan diferensiasi dan PSE itu ya. Mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi Bu Ulfa? Mungkin itu dulu Pak yang ada dalam bayangan saya. Nanti Sedikit ada berubah. iya. Itu lebih bagus Bu. Jadi kita tidak merasa kesulitan sehingga ketika kita senang kita mampu nanti akan berkembang secara otomatis. Nanti biasanya kalau waktu praktek nanti ada Ya. gitu Pak. Tidak apa-apa, kita tidak harus letterlock gitu ya. Kemudian di pra-observasi ini juga ada strateginya. Jadi tadi kita sudah tujuan mata pelajaran sudah, tujuan pembelajaran sudah, areanya sudah. Kira-kira Bu Ulfa ini punya strategi apa dalam mempersiapkan hari ini? Strateginya seperti apa? Apa saja yang dipersiapkan? Kalau strategi di prosesnya nanti yang tutor sebaya. Oh, itu proses pembelajarannya. Ini dalam mempersiapkan mau menuju ke praktek pembelajaran. Menyiapkan cerita yang semenarik mungkin bagi siswa. Cerita yang menarik untuk siswa. Ini untuk bahan abstraksi ya? Atau Bukan abstraksi Pak. Bahan untuk proses. proses. Ya, kegiatan intinya. Cerita Nah, menarik. biasanya Ini kan untuk inti. ya, Kemudian apalagi jadi di sini nanti RPP akan mencari sebuah cerita yang cerita menarik. yang menarik yang berguna untuk media. Bagus sekali. Nanti bentuknya seperti apa kira-kira? Ceritanya Teks. berbentuk teks bergambar. Oh, teks ada gambarnya. Terus nanti gambarannya gimana Bu? Bentuknya cerita karena biasanya kalau tokohnya binatang gitu kan menarik untuk siswa. Jadi ya anak-anak diberi cerita, kemudian di kelas 1 itu kan pasti ada yang sudah lancar membaca dan memahami, ada yang belum. Nah, teman yang sudah lancar membaca ini nanti akan membacakan kepada anggota kelompoknya. Seperti itu, Pak. Jadi di situ saya menangkap ya, proses tidak Bu Ulfa sendiri yang nanti harus Ya, anak-anak mendengarkan. Tidak, mungkin Tapi ya beb- tetap penguatan Pak. Iya, Bu posisi guru. Bu Ulfa Ya, nanti akan memberikan penguatan penguatan. pada siswanya. Iya. Jadi ini dari RPP nanti gabungan diferensiasinya sudah jelas, PSE-nya ada,
kemudian tadi untuk melengkapi RPP nanti akan menjadi sebuah media berbentuk cerita, ya kan? Mungkin ceritanya tadi rencananya berbentuk gambar dan teks yang dibacakan oleh siswa kepada siswa yang lain. Biasa sekali. Nanti untuk evaluasinya tadi sudah jelas. Tadi sekarang ini catatan saya pada kesempatan pra-observasi ini, saya benar-benar berharap Bu Ulfa nanti dengan senang hati membuat sebuah RPP yang menarik, ya, bisa juga melalui Bu Ulfa belajar ke YouTube bagaimana persepsi itu luar biasa, sehingga siswa itu benar-benar wow, ini pembelajarannya kok beda ya. Siap ya Bu Ulfa? Ya, insya Allah siap. Ya, luar biasa, terima kasih. Saya tunggu waktunya kapan siap untuk ngobrol lagi membuat sebuah RPP yang menarik. Ya Pak Iluk, siap. Kira-kira kapan ya ini? Dalam waktu dekat ini atau mungkin Bisa minggu depan Pak, mungkin dimulai hari Senin. jadi nanti sewaktu-waktu Bapak Ya. tidak usah sungkan langsung Pak saya sudah buat Sudah gitu ya. buat, ya. Nanti kita akan belajar bersama biar nanti saling melengkapi. Mungkin itu, terima kasih Bu Ulfa atas waktunya. Dan saya tidak sabar menanti bagaimana nanti saya mengobservasi panjenengan ketika pemburu toh, berarti ki E, P, ngono. Terus ki E,
gantian. Kalau jahat atau pemburu toh sinten loba. Kemudian kakek saktinya gimana sih kakek saktinya? Ajaib. Kakek sakti itu adalah makhluk ajaib yang menolong orang yang baik. Yang jahat ditolong pora sama kakek? Tidak, karena jahat. Oh, berarti hari ini kamu sudah menyebutkan tokoh-tokoh dari berapa cerita tadi? 1, 2, 3. Ada 3 cerita yang sudah kamu sebutkan tokoh-tokohnya dan sifatnya. Biasanya tokoh cerita itu kalau baik, Dek, biasanya tokoh cerita ini baik. Terus akhir ceritanya bahagia apa susah, baik. Biasanya cerita itu kalau tokohnya baik, di akhir cerita mesti mendapatkan kebahagiaan. Jadi ini mana bahagia? Nek jahat, gimana akhir ceritanya deh? Biasanya nek jahat, akhir ceritanya yang menderita. Biasanya gagal, biasanya sakit. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Ibu, luar biasa sekali. Ya Delva, ini saya pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang tentang hasil dari observasi kita. Ini saya ingin dengar dulu Delva dari perencanaan kemarin ya, dari yang area yang dikembangkan. Kalau menurut Delva mungkin ada cerita menarik apa dari proses pembelajaran yang sudah diterapkan? Untuk kegiatan inti Pak Ido, jadi siswa itu saya kelompokkan secara heterogen ya, dari yang sudah lancar membaca dan yang belum terlalu lancar. Kemudian anggota kelompok yang sudah lancar membaca kan membacakan cerita kepada anggota kelompoknya. Tapi itu ternyata ada sedikit kendala. Ya, kalau yang membacakan temannya itu ternyata anak-anak ada yang tidak memperhatikan, mainan sendiri ya, namanya kelas 1 Pak itu seperti itu. Jadi ya saya harus mengulang sampai 2 kali sampai 3 kali supaya semua anggota kelompok itu memahami cerita. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilah-milah atau apa ya Pak itu namanya, mencatat nama-nama tokoh cerita. Ternyata anak-anak senang sekali karena mencatatnya itu di sticky note yang ditempel. Dan itu ternyata karena senang akhirnya dengan mudah mereka menyebutkan nama-nama tokohnya. Kemudian untuk menyebutkan sifat tokohnya, nah ini juga agak masih kesulitan karena kan itu sifat ya, sifat kan mana Pak itu perlu nalar dan itu juga perlu bimbingan seperti itu. Tapi ya pada umumnya anak-anak semangat Pak, semangat karena cerita kan mereka mendengarkan cerita itu bagi mereka menyenangkan. Ya yang namanya kelas 1. Memang dalam catatan saya juga proses pembelajaran sudah berbeda dari ya mungkin kebiasaan, karena saya lihat anak-anak ini senang sekali. Kemudian ya ini kalau saya lebih cenderung ini, saya lihat ruang kelasnya ini ternyata juga mempengaruhi. Coba mungkin nanti dicoba ya Bu, siapa tahu itu juga berdampak. Ya, betul, menurut pemahaman saya dan pengalaman ini ternyata punya dampak. Karena kata kemarin ketika saya juga praktek, kemudian diawasi oleh pengajar praktek di observasi itu juga ternyata sarana prasarana kelasnya itu harus diperbaiki.
mungkin nanti kita bisa belajar bersama mendesain ruang kelas Ruang menjadi kelas lebih nyaman. Ternyata secara tidak langsung pengaruhnya pada kesiapan belajar anak itu sendiri. Tapi sekilas bagus sekali tadi Bu Ulfa juga sudah secara tidak langsung merefleksikan. Mungkin yang ada tambahan sedikit kalau Bu Ulfa ini diferensiasi kontennya mungkin bisa coba lah video bisa siapa tahu itu bagi anak yang punya profil belajarnya dia audiovisual dia lebih bisa gitu. atau bahkan juga ada boneka atau apa benda atau gambar yang mungkin bisa dimainkan oleh anak-anak itu juga bagus. Tapi secara umum sebenarnya kita ini sudah berusaha sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk PST-nya sebenarnya dalam proses itu sudah nampak. Cuma kita kadang itu kita memang benar-benar harus bisa bisa memahami itu. Ternyata ketika anak, kenapa anak tadi Bu Ulfa sama bercerita ketika temannya yang bercerita ada tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan, karena itu sosial emosionalnya sedikit terbangun. Nanti bagaimana ini ada sebuah keyakinan kelas. Kalau misalnya sedang ada yang berbicara maka kita harus mendengarkan. Ya, jadi saya kelas 1 siap untuk mendengarkan jika ada teman yang menyampaikan atau berbicara atau bercerita apa terserah tulisannya, yang penting anak kelas 1 paham. Jadi keyakinan kelas itu akan menumbuhkan PST juga dan juga budaya positif. Kemudian kalau dari topik percakapan dan catatan saya, ya, suasana bagus, komunikasi gurunya bagus, pembelajarannya sudah baik, kemudian PSE-nya sudah tinggal kita tinggal lebih memaknai saja. Ketika berdoa itu benar-benar bagaimana anak itu bisa duduk dengan tenang bahwa doa itu begini sikapnya. Dan itu kita perlu perhatian karena di sini peran guru sangat menentukan. Walaupun kurikulum merdeka bukan berarti kita bebas sebebasnya, tapi ternyata adalah kebebasan kita berbenturan dengan orang lain. Jadi guru ini perannya guru ternyata malah lebih menantang di Kummer ini. Kalau kemarin ya berdoa. Jadi iya, bagaimana anak itu bisa memaknai doa ini akhlaknya doa itu benar-benar tumbuh dari siswa. Jadi siswa tidak ayo nak berdoa anteng, tidak begitu, tapi bagaimana dia bisa anteng karena ini sedang berdoa. Bukan karena takut pada guru. Betul Pak. Sebagai catatan itu jadi diferensiasi yang lebih dikembangkan, ruang kelasnya ditata yang lebih menarik ya. Kita bisa belajar bersama nanti. Jadi nanti kita masukkan di program komunitas sekolah supaya nanti seperti saran dari Ibu Kepala Sekolah kemarin akan ada lomba antar kelas nanti dalam mempersiapkan menata ruang kelas seperti kelas inspiratif. Kemudian ini rencana tindak lanjut atas pengalaman baik setelah diobservasi dan pasca. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depan dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional dalam rangka mewujudkan profil belajar kelas. Mungkin itu tadi Pak, lebih menekankan pada melayani Pak ya, memenuhi pelayanan kepada semua tipe belajar anak. Mungkin itu yang harus ditingkatkan lagi. Kita akan mencoba mengenali anak ini punya profil belajar atau gaya belajar seperti apa, sehingga nanti berujung pada mempersiapkan sebuah belajar konten, proses maupun produk gitu ya. Ya mungkin seperti itu Pak Ibu. Jadi nanti tetap iya Bu, belajar tidak ada habisnya. Berarti nanti akan belajar tentang itu.
Kemudian penggunaan IT bagaimana? Mungkin ada yang pengen di karena saat ini tantangannya juga Iya Pak. bagaimana tentang penggunaan IT dalam proses pembelajaran khususnya bahasa menggunakan laptop kah, handphone kah, kira-kira gimana? Ya bagus Bisa Pak. tidak? Bisa tapi dengan pengawasan ekstra kelas 1. Kemudian apalagi biar ilmu ini tidak berhenti pada kita berdua. Apalagi ya Pak? Ya, itu. Sudah Mungkin itu saja sudah mencakup semuanya. Bukan Kalau tidak ingin benar-benar, menyampaikan pengalaman baiknya misal di KKG atau apa itu tidak ingin tidak bisa. Punya tidak keinginan? Kalau di KKG kelas 1 alhamdulillah anu Pak. Kita biasa bertukar pikiran terutama untuk mapel atau bab yang dirasa sulit untuk diajarkan itu bagaimana strateginya atau media apa yang dipakai. Dulu sempat pengen membuat media bersama-sama satu gugus atau mungkin membuat video animasi atau apa, pokoknya dibuat bersama-sama yang bisa dipakai untuk, tapi ya baru sebatas rencana, belum terrealisasikan Pak. Karena nyatanya setiap KKG kita ternyata disibukkan dengan hal lain seperti kayak pembuatan soal, koreksi soal seperti itu. Mungkin ada keinginan berkolaborasi dengan orang tua atau mungkin rekan sejarah dalam proses pembelajaran itu. Ya ada Pak sebenarnya. Tapi Kemarin nanti ya, saya menangkap fokusnya adalah ingin memperbaiki proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperbaiki tentang diferensiasinya dan utamanya lagi PSE dengan memperhatikan kesiapan belajar siswa. Minat sudah, kemudian yang ini yang ingin Ibu Ulfa tadi adalah gaya belajar siswa. gaya belajar siswanya itu.